Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayahanda dan ibunda sekalian serta saudara dan saudariku jamaah Majelis Taklim Masjid Al-Khairat Kebun Bungsu yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala pada kesempatan Rabu malam Kamis ini, tepatnya di pekan yang kedua dari bulan Mei 2024, kita kembali bertemu di majelis kita ini, majelis ilmu, setelah kita libur hampir 2 bulan, yakni karena bulan Ramadan dan bulan Syawal. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita di bulan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ayahanda dan ibunda sekalian, apa kabarnya ibunda? Sehat? Nah, itu yang nikmat sehat itu nikmat yang mahal. Apalagi bagi orang-orang yang sudah tua ya. Nikmat sehat itu sangat mahal. Baik, kita akan melanjutkan pelajaran kita seputar akidah, yakni kesalahan-kesalahan di dalam akidah dan ibadah. Kita akan melanjutkan masih di poin-poin awal. Pada pertemuan yang terdahulu kita sampai poin ke-7. Maka pada kesempatan ini kita lanjutkan poin ke-8. Poin ke-8 dari kesalahan di dalam hal akidah, yakni keyakinan sebagian kaum awam bahwa orang yang terbunuh di suatu tempat, ya, di mana ifrit, ya, ini salah satu jenis atau nama jin, ya, keluar di tempat yang sama pada malam hari, maka ia akan menakuti manusia, yakni menjadi hantu. Ini adalah keyakinan atau khurafat yang tidak memiliki dasar, ya, di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, dan juga tidak diterima oleh akal yang sehat. Ini hanya mitos-mitos belaka. Entah siapa yang memulainya, yang jelas itu pasti ditanamkan, digoda, dibisikkan oleh syaitan. Jadi kalau ada orang terbunuh di suatu tempat, maka diyakini tempat itu akan keluar jin ifrit tadi, sehingga orang takut, ya kan? Masih enggak?
Iya, angker. Ya kan? Iya Pak ya? Ya, tidak, iya Mak. Aja kalau ada misalnya di Jalan Niko ada orang mati terbunuh, nanti muncul tuh khurafat tuh. Hati-hati kamu situ ada orang mati kebunuh, ya kan? Atau ada orang gantung diri di pohon nangko, ada pohon nangko ada sih. Pohon situ nah kan? Wah, nanti orang tidak mau lagi lewat situ karena diyakini nanti pohon toge. Pohon toge. Kalau orang bisa gantung diri di pohon toge, gedangnya pohon toge. Pacak satu Indonesia makan gado-gado toge. Ya, dulu waktu Amri masih kecil tuh Mak, di Jambi dulu, saya juga pernah, bahkan saya melihat di depan mata saya tuh waktu saya masih mengajar anak adik kelas saya SD. Jadi saya waktu sedang ngajar, terus ada orang teriak, saya keluar, saya yang pertama kali di kampung itu keluar. Jadi saya melihat ada orang di depan mobil sedan yang lampunya hidup tuh sedang ditusuk perutnya sama orang. Saya melihat itu sampai sekarang saya ingat. Jadi lari dianya kan. Dia jadi udah meninggal orang itu kan. Saya sampai ketakutan, namanya anak-anak kan, saya kebayang-bayang sampai saya tidur sama mama sama papa. Nah itu beredar itu orang situ, coba kita kasih darahnya itu apa? Ya kan, dikasih apa? Asam jeruk. Berarti bukan di Jambi aja ya? Berarti di Mindang juga ya? Iya dah. Di Sika juga, ya Allah. Apa keyakinannya? Kalau dikasih asam apa? Kalau di tempat kami itu, nah itu tadi kalau dikasih apa? Dikasih jeruk itu nanti dia ngantu, kata dia ngasih tahu siapa yang la ilaha illallah. Itu waktu saya kecil. Padahal juga polisi bisa tahu. Kenapa bisa tahu polisi? Saya masih ingat tuh. Karena dia lari ke kebun, terus dia masuk ke pagar kawat. Nah, jaketnya tuh dilepas, mungkin kalau mungkin dia takut cepat-cepat lari. Nah, karena jaketnya nyangkut dilepasnya. Jaketnya nyangkut di situ. Nah, bukti dari jaket itulah apa? Polisi udah lama berapa puluh tahun lalu, 40 tahun lalu. Itu saya. Jadi ini keyakinan yang enggak mendasar sama sekali. Jadi kalau orang sudah terbunuh mati ya udah. Gak ada keyakinan nanti ada situ jin atau apa. Bahkan ada sebagian manusia gak mau beli rumah kalau rumah itu habis apa? Ada pembunuhan atau orang bunuh diri, ya kan? Sehingga kalaupun dia mau jual, harganya jadi jatuh sekali, banyak itu. Apalagi kalau rumahnya memang besar, terus yang dibunuh banyak situ, misalnya dirampok ya kan, sekeluarga dibunuh. Nah itu biasanya itu gak mau orang. Kecuali kalau yang beli gak tahu ya kan. Nah ini khurafat ini gak ada. Ali mau gak kalau nanti ada orang kaya, terus ada bunuh, terus gak ada yang mau beli, terus dikasih antum? Gak mau, apa gak takut? Kita mau saja saya, daripada rumahnya rusak ya kan, gak ada yang menunggu, udah gak apa-apa. Kita baca Quran, kita jadikan tempat ibadah, sholat, apa? Itu banyak itu Bunda, orang-orang yang berkeyakinan kayak gitu tuh, sehingga ada mobil yang orang mati misalnya tabrakan atau dibunuh di mobil itu, orang tuh nggak mau lagi punya mobil itu, cepat dijualnya. Dan orang kalau tahu itu mobil habis terburu biasanya nggak mau juga orang beli. Bukan karena apa-apa, kalau wajar kalau misalnya karena khawatir mesinnya rusak atau bodinya sudah jelek, itu nggak apa-apa, itu masuk di akal. Tapi hanya karena takut nanti arwahnya, hantunya itu mengganggu setir mobil. Itu nggak ada itu ya. Saya pikir tadi itu cuma di Jambi doang itu yang darah mayat itu dia
kasih asam jeruk tadi itu supaya dia ini ngantuk gitu. Ya Allah. Nah itu nggak ada ya. Ini merusak akidah. Waalaikumsalam. Merusak akidah, merusak tauhid. Nggak boleh. Muslim harus kita, kalau ada keyakinan kaum muslimin, ya ada orang mati, nanti ngantuk, terus jangan sama sekali. Bisa bangkrut sekolah kalau ada anak mati di kelas itu, nggak mau sekolah lagi orang situ ya kan. Ini jelek sekali ini ya, keyakinan seperti ini. Yang kesembilan, ada keyakinan sebagian orang bahwa terdapat saat sial pada hari Jumat. Nah, ini batil sekali, ini rusak sekali ini. Kenapa? Karena bahkan hari Jumat itu merupakan hari yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalamnya itu diriwayatkan terdapat saat terkabulnya doa. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW beliau bersabda, Afdalul ayyami indallahi yaumul jumu'ati. Hari yang paling mulia di sisi Allah adalah hari Jumat. Abu Dawud meriwayatkan dengan sanad yang sahih bahwa Nabi SAW bersabda, hari Jumat itu 12 jam. Di antaranya ada satu saat yang tidaklah seorang hamba muslim didapati sedang memohon sesuatu kepada Allah pada saat tersebut, melainkan Allah mengabulkan doanya. Ada pernah Hamri baca atau mendengar tuh saat itu Jumat itu yakni ba'da asar. Ya, wallahu taala a'lam. Kemudian yang ke-10, keyakinan yang merupakan kesalahan dalam akidah, yakni keyakinan mengenai daging dan ikan. Ini mungkin di orang Arab, nggak tahu orang kita ada nggak ya. Jadi keyakinan tersebut, ada wanita yang berkeyakinan bila seseorang menemui wanita yang sedang haid atau nifas dengan membawa ikan atau daging mentah, atau seseorang yang menggundul kepalanya, maka air susunya tertahan atau asinya itu tidak keluar untuk bayi. Ini mereka orang Arab menyebutnya dengan makbusah, yakni terhimpit. Karena itu mereka melarang orang-orang tersebut menemui wanita yang nifas tadi, yakni selang masa 40 hari. Ini tersebar di kita, ada nggak di Indonesia? Rasanya nggak ada ya. Ini orang Arab nih. Keyakinan ini batil sekali. Jadi nggak boleh menemui orang yang habis melahirkan, orang nifas, dengan bawa ikan atau daging mentah, atau orang yang kepalanya botak. Nanggung orang kepala botak. Saya mikir ini kecamano kalau lakinya. Iya kan? Berarti berapa hari tidak nemui bini ini. Ini kan keyakinan yang nyusahin. Jadi yang namanya khurafat itu, ibunda, banyak itu. Bukan hanya daerah baik, tapi tiap-tiap negara punya. Ini yang kita bilang ini di Arab sana, negeri Arab sana. Mungkin ada yang di kita ini ya, di sana nggak ada. Di kita ada nggak? Contoh-contoh ya kan banyak khurafat, tangan berdenyut katanya mau dapat apa? Ya, tidak. Mato berapa? Berkedip-kedip nak nengok apa? Ya kan? Pernah kita bahas waktu itu kan? Kupu-kupu masuk katanya mau ada tamu. Macam terus apa lagi tuh? Lagi diomongin orang katanya kan? Ini mah khurafat, nggak ada. Jangan-jangan memang dia lagi penyakit Parkinson, gerak-gerak sendiri badannya kan? Ini nggak ada ya mak ya? Keyakinan. Jadi setiap negeri, setiap daerah kadang-kala dia punya khurafat itu, keyakinan itu.
Dan wajib kita seorang muslim menolaknya. Kalau ada di antara keluarga kita, maka kita beritahu ini khurafat, ini nggak ada. Kemudian yang ke-11, ada keyakinan, kesalahan dalam akidah ini, keyakinan mengenai besi. Jadi sebagian orang berkeyakinan mengenai besi, jika air susu wanita terputus dari bayinya atau air ASI-nya itu jadi sedikit, maka mereka mengatakan wanita yang terhimpit makhusah tadi itu. Nah, bagaimana mereka membuka himpitan yang dia duga itu? Mereka mendatangkan sejumlah alat pencukur dan memandikannya dengan air. Kemudian wanita yang terhimpit ini mandi dengan bekas air tersebut untuk membuka himpitannya dan mengalirkan air susu. Secara logikanya, sejak kapan pisau cukur atau alat cukur itu atau sejenisnya itu dapat mengalirkan ASI dan menyembuhkan orang sakit? Di mana ini itu? Ke sambung apa? Korelasinya tuh di mana nyambungnya? Kalau wanita itu disuruh makan daun katu kayak emak, ya Kak? Betul nggak, Mak? Saya tidak pernah hamil masalahnya. Hah? Ya kan? Nah, disuruh makan katu itu masih masuk di akal. Kalau dimandikan pakai air yang bekas mandikan apa? Cukuran, jenggot, itu dari mana gitu? Ya kan? Kalau disuruh lakinya nyari daun katu tuh belok lagi. Ada, Cak, baiklah cari katu tuh, kok air susu ambola ini. Terus apa lagi selain daun katu? Jantung pisang. Pernah hamil? Untuk istri, untuk orang rumah. Pikir ambo pernah hamil. Itu masih ini, masih diterima akal gitu, logika, ya kan? Tapi kalau alat cukur tadi itu ya dari mana besok? Nyambungnya tuh di mana gitu? Di mana akal kalian wahai kaum? Jadi mungkin ada kalanya setan yang menahan itu keluarnya air susu itu, lalu melepaskannya ketika dia benar-benar ngamalin tadi itu. Sehingga orang benar-benar yakin dengan kekuatan pisau cukur tadi. Habis mandi dari bekas pisau cukur tadi. Padahal memang setan mau menyesatkan. Jadi memang setan tuh pinternya, makanya dukun-dukun itu kadang-kala laris juga, Bu. Memang ada orang yang apa? Tapi sembuhnya itu karena memang bukan karena dia ininya. Ya. Kemudian ada satu riwayat Imam Ahmad dari Zainab istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia mengatakan, jika Abdullah datang dari suatu hajat dan sampai di depan pintu, maka ia berdehem dan meludah karena tidak suka dengan sekonyong-konyong kepada kami atas perkara yang tidak disukainya. Suatu hari ia datang sambil berdehem, dan di sisiku ada wanita tua yang meruqyah, menjampi lah kalau bahasa kita, dari penyakit keputihan. Maka aku memasukkannya di bawah tempat tidur, menyembunyikannya. Lalu sahabat Abdullah tadi masuk lalu duduk di samping istrinya itu. Ketika dia melihat ada benang di leher istrinya itu, dia nanya, "Benang apa kok?" Benang apa ini? Lalu istrinya tadi jawab, "Benang untuk menjampiku." Atau apa? Jimat, ya kan? Lalu sahabat
Abdullah tadi langsung memutuskannya. Diputusnya tadi benang di leher istrinya tadi. Sambil dia berkata, keluarga Abdullah tidak membutuhkan kemusyrikan. Ya, ini jampi-jampi jimat tadi itu musyrik. Karena aku pernah mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ruqa wat tamaim wat tawalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, tamimah-tamimah dan tiwala, jimat-jimat itu syirik. Lalu dijawab oleh istrinya, aku berkata kepada dia, ngapa kau bilang seperti itu? Padahal mataku pernah sakit. Lalu aku datang kepada si fulan orang Yahudi itu untuk menjampinya. Jika ia menjampinya, maka mataku itu jadi sembuh. Lalu ia mengatakan, itu hanya berasal dari syaitan. Ia menahannya dengan tangannya. Kalau ada orang menjampinya, maka ia melepaskannya. Memang kerja setan supaya kita makin yakin dengan jampi-jampi itu. Oleh karenanya, cukup bagi kamu mengucapkan sebagaimana yang diajar oleh Nabi itu. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajari kepada kita apa itu? Yakni zikir atau doa itu. Azhibiz ba'sa rabban nas, Ishfi anta syafi la shifaa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini zikir yang kita kalau sakit. Hilangkanlah kepedihan wahai Tuhan sekalian manusia. Sembuhkanlah wahai Zat yang menyembuhkan. Tiada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu, kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Dan Allah berfirman, wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Kata Allah, kalau Allah menimpakan suatu keburukan kepadamu, maka tidak ada yang menghilangkannya selain Dia sendiri, yakni Allah. Dan jika Allah mendatangkan kebaikan kepadamu, maka Dia maha kuasa atas setiap sesuatu. Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hambanya. Surah Al-An'am ayat 17. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yang ke-12, ada kesalahan dalam akidah ini, yakni keyakinan mengenai plastik. Nah, ini di Indonesia kayaknya nggak ada. Ini di Arab ya. Jadi seseorang dia membeli mobil baru, lalu dia khawatir mobilnya itu tertimpa ain. Apa itu ain? Pandangan mata jelek. Atau ada orang yang dengki kepada dia karena dia punya mobil baru. Maka apa yang dia lakukan? Nah, ada orang di Arab itu, apa yang dia lakukan? Ternyata dia ambil atau dia datangkan sepotong plastik dalam bentuk atau rupa telapak tangan manusia. Itu mereka biasa menyebutnya dengan khamsah mishah. Kemudian menempelkannya pada mobilnya. Jadi punya keyakinan kalau dibikin yang itu, mobilnya itu akan menolak ain atau hasad. Kan kita kadang juga melihat ya, yang apa? Yang model telapak tangan itu kan, tempelan yang telapak tangan. Nah ternyata ini, walaupun mungkin kita bukan karena ada keyakinan itu, mungkin karena melihat bagus saja. La ilaha illallah. Bagaimana plastik bisa menolak bala? Dan nggak ada sunnahnya dari
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena manfaat dan mudarat itu yang bisa mendatangkan atau menghilangkannya Allah. Dan Nabi nggak ada ngajarin, kecuali ada Nabi ngajarin. Kalau kau menolak ain atau orang tidak ada hasad dengan mobil kau, rumah kau, kau tempelkanlah itu ya bentuk yang seperti telapak tangan tadi, jari-jarinya tadi di rumah kau atau di mobil kau. Ini nggak ada. Logika juga tidak masuk. Dari 13, keyakinan mengenai sepatu. Ini ada lagi nih. Tadi plastik. Jadi ada orang yang dia nggak main lagi akalnya, itu dibuangnya akalnya. Pikirannya dihilangkannya itu. Apa itu? Ia berkeyakinan bahwa sepatu itu dapat memberi manfaat dan mudarat. Jadi kalau dia mau membangun industri itu apa? Pabrik baru atau beli mobil baru, kalau dia khawatir pandangan buruk dari orang, ain tadi itu, maka dia ambil sepatu dan dia gantung di mobil. Karena apa? Karena itu menurut anggapan dia bisa menolak dengki dan menolak ain. Nah, ini adalah kesesatan yang nyata dan ini ada di negeri-negeri Muslim. Ya. Di kita kayaknya nggak ada ya. Nah, ini di Arab. Ini karena penulisnya adalah tinggal di Arab. Ya. Walaupun Nabi memang ada bersabda Nabi, al-ainu haqqun. Ain itu pandangan mata jelek itu memang ada. Tapi kalau kita khawatir atas ain itu jamaah, ada syariatnya. Ya, ini hendaklah kita melindungi sesuatu yang kita miliki itu dengan zikir berasal dari Nabi. Apa zikirnya ini? Coba didengar Mak ya. U'izuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin lamah. Aku lindungkan kamu dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala setan, segala binatang yang berbisa dan diri setiap mata jahat. Diriwayatkan Nabi SAW berucap kepada Hasan dan Husain, wa'idukuma bi kalimatillahi tammati min kulli syaitanin wa hammatin wa min kulli ainin ammatin. Aku lindungkan kalian berdua dengan kalimat Allah yang sempurna dari segala syaitan, segala binatang berbisa dan setiap mata yang jahat. Karena abukuma Ibrahimu yu'awwazu bihima Ismaila wa Ishaqan. Bapak kalian Ibrahim melindungkan Ismail dan Ishaq dengan keduanya, yakni zikir tadi itu. Jadi ada zikir-zikir untuk melindungi supaya kita tidak terkena ain itu. Kalau yang biasa misalnya di dunia maya itu, orang yang melihat itu biasanya membaca apa Mak? Masya Allah tabarakallah. Masya Allah tabarakallah. Jadi Mak kalau melihat bayi orang, biasa kan kalau misalnya cantik, gemuk, montok, menggemaskan, hati-hati. Sebut saja Masya Allah tabarakallah. Jangan hanya dipuji saja. Kenapa banyak bayi yang sakit tuh? Kadangkala bisa jadi terkena ain. Dan ain itu bukan saja dimiliki orang jahat, bukan. Kadang-kadang orang yang baik juga bisa dia matanya mengandung ain. Ain itu memang ada Nabi. Akan ada tuh cerita, saya belum pernah, tapi saya pernah nonton satu ceramah, kalau nggak salah Ustaz Khalid Basalamah. Beliau bercerita bahwa ada orang kaya
lalu ada temennya dari Indonesia sama keluarganya datang ke rumahnya itu. Ada orang kaya di sana di Saudi, dia kedatangan temennya beserta istrinya ke rumahnya yang kaya itu. Lalu istrinya temannya itu muji-muji, wih bagus nian ya mobilnya, wih bagus nian, pokoknya isi rumah itu kulkasnya apa dipujinya semua. Ketika pulang kawannya itu semua barang di rumah itu rusak, nggak bisa dipakai, mobilnya, microwave-nya, kulkasnya. Terus dia datang kepada ulama. Lalu ulama itu nanya, apa yang kau lakukan ini? Gak ada. Coba kau ingat-ingat lagi, ada nggak orang yang harusnya tadi ada kawanku sama istrinya. Lalu apa yang dilakukan? Iya, istrinya itu muji-muji. Nah akhirnya saya lupa, kalau nggak salah istri yang kawannya itu disuruh mandi pakai air, pakai bidara, lupa saya apa pakai bidara atau enggak. Nah itu airnya itu dipercikkan di apa? Di mobil dan di dalam rumah itu, di alat-alat yang nggak bisa dipakai. Airnya ke situ sembuh. Bisa dipakai. Nah itu saya dapat sanadnya itu, kalau nggak salah saya, ya Ustadz Khalid kalau nggak salah. Coba nanti diperiksa lagi. Jadi memang ada, boleh jadi orang-orang, dan ain itu kadang-kala bukan hanya orang yang dengki, yang jahat aja yang iri. Kadang-kala makanya kita kalau melihat sesuatu itu apa? Masya Allah, tabarakallah. Kita posting cucung kita gambar apa, HP baru, bisa jadi. Maka semuanya itu dipakai untuk memuji Allah. Karena apalagi orang yang dengki memang, ya kan? Dia iri nengok dia mau beli mobil baru, dia iri. Nah ini tadi itu, bahwa ain itu memang nyata. Kemudian yang ke-14, ada keyakinan bahwa nama Nabi SAW dapat menjaga anak-anak. Nah ini kayaknya di Indonesia nggak ada ya. Sebagian wanita kalau dia melihat orang yang memperhatikan anaknya, dan wanita ini khawatir orang yang melihatnya ini dengki, maka dia mengatakan nama Nabi akan menjaga dan melindunginya. Nah, ini keyakinan yang batil, karena Nabi SAW sebagai manusia paling mulia, beliau tidak kuasa menarik manfaat dan menolak mudarat. Yang bisa itu hanya Allah. Nabi pernah berkata, dan ini diabadikan Allah dalam Al-Quran, Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma syaa Allah. Katakanlah, aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak pula menolak mudarat kecuali yang dikehendaki oleh Allah. Surah Al-A'raf ayat 188. Allah juga berfirman, Qul inni la amliku lakum darra wa la rasyada. Katakanlah, sesungguhnya aku tidak kuasa mendatangkan sesuatu kemudaratan pun kepadamu, tidak pula satu manfaat. Surah Jin ayat 21. Nah, jadi bagaimana kok Nabi bisa menjaga anak-anak dan melindungi mereka dari itu semua? Maka kita tadi itu zikir kepada Allah, bukan dengan menyebut nama Nabi. Yang ke-15, tadi apa tadi? Sepatu, ada plastik. Nah ini ada lagi keyakinan mengenai kayu. Sebagian orang dia punya keyakinan bahwa kayu itu dapat mencegah kedengkian. Ketika ia khawatir terhadap kedengkian, ada orang dengki, maka orang itu mengatakan kepadanya, peganglah kayu. Ini keyakinan yang batil, yang tidak semestinya diyakini oleh seorang muslim yang berakal. Kalau dia khawatir memandang sesuatu dengan kedengkian, maka hendaklah dia mengucapkan tadi yang kita sebut tadi, apa? Masya Allah, atau Masya Allah tabarakallah, atau Masya Allah Allahumma barik. Atas kehendak Allah, ya Allah berkahilah.
Dalilnya mana? Ini Allah berfirman, walaula izdakhalta jannataka qulta ma sya Allah la quwwata illa billah. Mengapa kamu tidak mengucapkan tak kala kamu memasuki kebunmu itu, masya Allah la quwwata illa billah. Sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Surah Kahfi ayat 39. Nabi SAW mengatakan kepada seorang sahabat yang memandang selainnya dengan kedengkian, ala barokta, mengapa kamu tidak mendoakan keberkahan, yakni kepada yang kamu lihat. Kemudian yang ke-15, keyakinan atau kesalahan dalam masalah akidah ini jamaah, takut terhadap orang-orang yang sudah mati. Ini di kita banyak, ya dah. Kalau ada orang mati ya takut. Ada orang yang berkeyakinan bahwa seandainya dia menyebut nama seseorang dengan keburukan, maka orang itu akan menimpakan bencana kepada badannya, hartanya dan anaknya. Ini keyakinan yang batil, karena yang mengatur ini adalah Allah. Betul, memang kita gak boleh menyebut orang yang sudah mati dari kalangan kaum muslimin itu kecuali kebaikan. Ya Mak ya? Apa kata Nabi SAW? La tuzakkaru mautakum illa bi khairin. Kata Nabi, jangan kamu sebut-sebut orang yang sudah mati kecuali dengan kebaikan. Ini hadisnya Hasan dari Nasai. Jadi Mak gak boleh Mak nyebutin keburukan orang yang sudah mati. Ya. Nabi juga bersabda, la tasubbul amwata fa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Jangan kamu caci maki orang-orang di antara kamu yang sudah mati, karena sesungguhnya mereka telah menerima, telah sampai kepada mereka apa, yakni balasan yang dulu mereka kerjakan. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Ya. Jadi nggak boleh kita menyebut-nyebut orang-orang dengan keburukan. Siapapun juga nggak boleh kita sebut saja kebaikannya. Ustadz sama sekali nggak boleh, kecuali memang misalnya harus kalau dia kesesatan, itu boleh. Misalnya ada tokoh kesesatan, dia sudah mati, ya kan? Lalu dia meninggalkan buku-buku pelajaran dia, paham nggak? Itu memang harus disebut itu. Contohnya siapa? Banyak lah, misalnya Firaun. Siapa lagi? Ambrus, ya kan? Itu memang dia meninggalkan keburukan. Termasuk orang-orang juga yang sudah mati dari tokoh-tokoh sesat. Para ulama tahzir mereka, membongkar kejelekan mereka itu. Kan jelek ya, disebut. Tapi orang-orang yang kayak tetangga kita yang sudah meninggal, jangan disebut, woi dia tuh tahu tak dulu. Padahal dia orang itulah sudah mati. Itu termasuk gibah. Bahkan lebih jahat lagi gibah sama orang yang mati. Karena nggak bisa minta maaf lagi Mak. Kalau orang masih hidup, Mak gibahin, masih ada kita bisa minta maaf. Tapi kalau dia sudah mati, ya habis kita. Bangkrut pacak di muflis di akhirat, bangkrut. Yakni orang yang menggibahi orang lain itu nanti pahalanya dikasih ke orang itu. Saya yang gibahin Ali, pahala saya diambil Mas. Habis pahala saya, dosa Ali dikirim ke saya. Itu buruknya gibah itu. Maka lebih lagi orang yang sudah mati, Nabi langsung mengatakan, jangan kamu sebut-sebut orang yang sudah mati, melainkan kebaikannya. Kalau tidak ada apa? Ya sudah, tidak usah disebut lagi. Tidak usah disebut lagi.
Ya, kecuali tadi itu untuk memperingatkan orang, misalnya kesesatannya, keburukannya yang bisa orang lain kena, misalnya buku-bukunya misalnya, paham nggak? Peninggalannya. Tapi kalau kayak tetangga kita, dulur kita, ponaan kita, apa yang walaupun dia buruk dulu waktu, jangan kita ulang lagi, jangan dibongkar-bongkar lagi. Apalagi sama orang dekatnya lagi kita omongin. Iya nggak? Sama anaknya, bapak kau dulu tuh pelit nian. Pacak dia marah juga anak itu. Mungkin anaknya nggak berani dia karena kita mungkin lebih senior. Tapi dalam hati juga, kok ngatui bapak aku sudah mati ya kan? Nggak boleh gitu. Gitu ya. Nah kita kembali ke tadi. Jadi kita nggak boleh takut kepada orang yang sudah mati. Sebagian orang takut kepada orang nanti, katanya nanti dia datang ngantu ya kan. Sehingga tadi itu yang terjadi, nggak mau, makanya nggak mau rumahnya ditunggu lagi. Sampai ada orang yang nggak mau beli rumah tadi. Keyakinan bahwa orang yang sudah mati itu akan datang. Yang ke-17 ada lagi nih. Ini tadi apa tadi itu? Sepatu, plastik, kayu. Nah ini ada lagi nih, kulit. Keyakinan bahwa kulit bisa mendatangkan rezeki. Kayaknya di Indonesia ada? Hah? Ada, belum pernah dengar gitu ya. Entah juga lah, tapi mungkin di kita belum pernah. Tapi di Arab nih. Jadi ada pemuda yang memakai gelang terbuat dari kulit di tangannya. Dan dia nyangka bahwa itu dapat mendatangkan keberuntungan. Mereka menyebutnya hazazah, yakni gelang keberuntungan. Nah ini juga keyakinan yang rusak, yang wajib dijauhi oleh kita. Nah ini termasuk tamimah, ya, termasuk jimat. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa menggantungkan tamimah, semoga Allah tidak mengabulkan keinginannya. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semacam jimat, semoga Allah tidak memberikan ketenangan kepadanya. Ini hadis riwayat Ahmad, Sahih dan Hakim. Kalau kita di negeri kita ini apa? Kalau supaya datang rezeki ini para pedagang tahu nih. Apa dah? Ya kan, duit pertama itu biasanya apa? Itu kan? Ngapa? Nggak ada itu bukan dari kita itu. Iya kan? Kenapa itu? Laris, itu karena sudah ngaji jadi nggak ada. Itu termasuk khurafat. Tapi sudah terbiasa Ustaz, ya itu harus dihilangin, nggak ada itu. Dari mana loginya? Laris. Kalau nggak ada keyakinan Ustaz, ya berarti kalau ada keyakinan itu bisa syirik. Kalau tidak ada keyakinan, itu Anda melakukan sesuatu yang nggak masuk di akal. Masa kita mengerjakan sesuatu yang nggak masuk di akal? Apa hubungannya larangan dagangan laris dengan duit dikeplek di dagangan? Ya kan? Datu ada lagi istilahnya itu apa? Kalau yang penawar pembeli pertama tidak boleh apa? Tidak boleh nawar apa? Hah? Tidak boleh ditolak ya? Itu. Walaupun rugi atau gimana? Oh, ada pula keyakinan itu. Ya Allah. Jadi pembeli pertama, walaupun dia nawarnya ini harus terima baik. Keyakinannya apa? Kalau kita tolak, nggak ada itu. Namanya jual beli itu suka. Dan pembeli memang dia fitrahnya pengen dan kita pedagang pengen untung. Biasa itu jual beli. Kalau dia nggak beli ya wes. Ya nggak ada keyakinan harus jadi. Kalau nggak ada tuh mak ya, hilangin mak ya. Kita minta rezeki kepada Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Doa itu yakni zikir sesudah sholat subuh. Minta sama Allah rezeki.
Itu bukannya pakai yang hurufat tadi. Penglaris. Itu sebagian kita pakai istilah penglaris itu. Nah, enggak tahu keyakinannya dari mana. Hamba dikeplak-keplak tadi itu juga. Wallahu taala alam. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Sudah masuk waktu Isya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala hal-hal yang berbau khurafat tadi, merusak akidah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.